Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Fihi Ma Fihi, Mengarungi Samudra Kebijaksanaan, Jalaluddin Rumi. Saat ini kita masuk ke pasal 7. Sekalipun tabir tersingkap, keyakinanku tidak akan bertambah. Anak laki-laki Amir memasuki ruangan. Maulana Rumi berkata, "Ayahmu selalu sibuk dengan Tuhan. Keimanan begitu meliputinya dan mewujud dalam ucapan-ucapannya. Suatu hari ayahmu berkata, 'Orang-orang kafir Romawi mendesakku untuk menikahkan saudariku dengan orang Tartar, agar agama kami menjadi satu dan hilanglah agama baru ini, yaitu Islam.' Lalu aku menjawab, 'Kapan agama pernah menjadi satu?' Agama tidak akan pernah menjadi satu. Selalu saja ada dua atau tiga agama, dan selalu ada perang serta saling bunuh di antara mereka. Bagaimana bisa kamu menginginkan hanya ada satu agama? Agama tidak akan pernah menjadi satu kecuali di akhirat kelak, pada hari kiamat. Di dunia ini, ketunggalan agama adalah hal yang mustahil. Karena di dunia ini, setiap orang memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketunggalan agama di dunia itu mustahil. Ini hanya akan terjadi di hari kebangkitan, hari ketika umat manusia menjadi satu dan semuanya melihat ke satu tempat, dan mereka hanya memiliki satu telinga dan satu lisan. Dalam diri manusia terdapat banyak hal. Ada tikus dalam diri kita, dan juga ada burung. Burung mengangkat sangkarnya ke atas, sementara tikus menurunkannya kembali ke tanah. 100.000 binatang buas berkumpul dalam tubuh manusia, kecuali jika tikus menanggalkan ketikusannya dan burung juga menanggalkan keburungannya, dan semuanya menjadi satu. Karena tujuan sebenarnya bukanlah ke atas atau ke bawah. Ketika tujuan sudah muncul dengan gamblang, maka tidak ada lagi atas atau bawah. Ketika ada seorang yang kehilangan sesuatu, ia menengok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Ketika ia sudah menemukan barang tersebut, ia tak lagi mencari ke atas dan ke bawah, tidak pula ke kanan dan ke kiri, juga ke depan dan ke belakang. Seketika orang itu menjadi tenang dan tentram. Demikian juga di hari kiamat nanti. Semua manusia akan menjadi satu, melihat dengan satu pandangan, berbicara dengan satu mulut, mendengar dengan satu telinga, dan satu pemahaman. Pada saat 10 orang berkumpul di sebuah taman atau toko yang sama, pembicaraan mereka adalah satu, kepentingan mereka satu, dan kesibukan mereka satu, karena tujuan mereka adalah satu. Begitu pula di hari kiamat kelak, karena kepentingan semua manusia sama, yaitu berkepentingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menjadi satu. Di dunia ini, setiap manusia memiliki kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk mencintai perempuan, ada yang sibuk mengurusi harta, ada yang sibuk mencari nafkah, dan ada juga yang sibuk menuntut ilmu. Mereka semua yakin bahwa obat kebahagiaan, kesenangan, dan kenyamanan mereka ada pada sesuatu yang sedang mereka sibukkan itu. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pergi mencarinya, mereka tidak menemukannya, sehingga mereka kembali. Beberapa saat kemudian mereka berkata, "Kebahagiaan dan kasih sayang itu harus dicari. Mungkin aku belum mencarinya dengan sungguh-sungguh. Aku akan mencarinya lagi."
Ketika mereka belum juga menemukan keinginan mereka di pencarian kedua, mereka tetap terus mencarinya. Hingga tiba akhirnya kasih sayang itu muncul dan menyingkap selubungnya. Dari situ, barulah mereka menyadari bahwa jalan yang telah mereka tempuh selama ini bukanlah jalan yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa hamba yang seperti di atas sebelum tibanya hari kiamat. Mereka memandang yang hakikat adalah akhirat. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sekalipun tabir tersingkap, keyakinanku tidak akan bertambah." Artinya, bahkan ketika ragaku lenyap dan hari kiamat tiba, keyakinanku tidak akan bertambah. Ini seperti sekelompok manusia pada malam yang gelap di dalam rumah, memalingkan wajah mereka ke semua arah di pertengahan sholatnya. Pada pagi harinya, mereka semua mengubah arah mereka yang semalam. Kalau arah wajah yang mereka hadapkan semalam adalah kiblat, kenapa mereka mengubahnya? Para hamba Allah itu menghadap wajah mereka padanya, bahkan saat malam hari, dan mereka menjauhkan pandangan mereka pada selainnya. Bagi mereka, kiamat itu sangat jelas dan pasti datang. Pasti akan datang. Tidak ada akhir untuk kata-kata, tapi kata-kata itu diberikan sesuai dengan kapasitas orang yang memintanya. Sebuah kutipan ayat, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah gudang-gudangnya, dan kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran yang tertentu. Quran Surat Al-Hijr ayat 21. Hikmah itu seperti hujan. Di tempat penyimpanannya ia tak pernah habis, tapi ia turun sesuai dengan kebutuhan. Di musim dingin dan musim semi, di musim kemarau dan musim gugur. Selalu dalam kadar yang sesuai dengan kebutuhan di musim itu. Kadang bertambah dan kadang berkurang jumlahnya. Tapi yang jelas, hujan tidak memiliki batasan tempat di mana ia akan turun. Seorang apoteker menaruh gula atau obat-obatan di atas secari kertas. Lalu gula tidak dibatasi jumlahnya hanya di atas kertas itu. Tetapi gula tidak dibatasi jumlahnya, hanya di atas kertas itu. Jika persediaan gula tak terbatas dan tidak ada habisnya, bagaimana mungkin secari kertas bisa menampung semua persediaan gula itu? Beberapa orang dari mereka berkata dengan nada mengejek, "Kenapa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW ayat demi ayat? Kenapa tidak turun surat demi surat?" Nabi Muhammad SAW menjawab, Apa yang orang-orang bodoh itu katakan? Jika Al-Quran turun kepadaku sekaligus, aku akan hancur dan lenyap dari kehidupan. Karena mereka yang benar-benar merenungkan isinya meski sedikit, berarti ia memahami banyak. Dari satu hal, ia mengerti berbagai hal. Dari satu baris, ia memahami berbuku-buku. Bandingkan dengan sekelompok orang yang sedang duduk mendengarkan sebuah cerita. Salah satu dari mereka sudah mengetahui semua ihwal dan situasi dalam cerita, padahal cerita itu baru dikisahkan setengahnya. Hanya dengan satu isyarat, ia sudah bisa memahami semua yang diceritakan. Orang itu tampak pucat pasi. Perasaannya berkecamuk dan berubah dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Sementara yang lainnya hanya memahami sesuai dengan kadar yang mereka dengar. Karena mereka tidak tahu kejadiannya secara utuh. Tetapi bagi orang yang sudah mengetahuinya, maka ia benar-benar memahami seluruh isi cerita tersebut meski hanya sedikit kalimat yang ia dengar. Kembali lagi, jika kamu mendatangi seorang apoteker, niscaya kamu akan menemukan banyak obat di sana. Akan tetapi, apoteker itu akan melihat seberapa banyak uang yang kamu berikan padanya, dan sang apoteker akan memberikan obat sesuai dengan kadar uangmu itu.
Uang yang dimaksud di sini adalah semangat dan keyakinan. Kata-kata diberikan sesuai dengan semangat dan keyakinan seseorang. Ketika kamu datang untuk mencari obat, apoteker akan melihat tempat yang kamu bawa untuk mengetahui kapasitasnya. Kemudian menakar dengan kadar itu, satu takar atau dua takar. Jika ada seseorang yang menggiring segerombolan unta yang membawa wadah dalam jumlah yang banyak, maka apoteker itu akan memanggil banyak penakar. Di satu sisi, ada orang yang tidak puas pada lautan, sementara yang lain merasa puas hanya dengan beberapa tetes air saja, karena lebih dari beberapa tetes itu justru akan berbahaya baginya. Hal ini tidak hanya terjadi di dunia rasa, ilmu, dan hikmah, tapi terjadi di semua hal. Baik kekayaan, emas, atau logam, semuanya tak terbatas dan tak berpuncak. Tapi semua itu diberikan sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Sebab, seseorang tidak akan mampu memikul sesuatu melebihi kemampuannya, atau dia akan menjadi gila karenanya. Tidakkah kamu lihat bagaimana Majnun, Farhad, dan para pecinta lainnya mengembara tanpa arah, mendaki gunung dan menyeberangi gurun pasir demi cinta mereka pada seorang perempuan, lantaran mereka menanggung kerinduan dan syahwat yang melebihi kadar yang mampu mereka pikul? Tidakkah kamu lihat bagaimana Fir'aun yang ketika kekuasaan dan harta yang dilimpahkan padanya melebihi kemampuannya, ia kemudian menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Tidak ada sesuatu yang baik atau buruk, kecuali kami memiliki ruang penyimpannya yang tak memiliki batas. Akan tetapi, sesuatu itu kami berikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, memang benar bahwa orang-orang ini memiliki keyakinan, tapi sayangnya mereka tidak tahu apa yang mereka yakini. Bagaikan seorang anak kecil yang memiliki keyakinan bahwa ia akan mendapatkan roti, tapi ia tak tahu dari mana asalnya roti itu. Hal ini juga terjadi pada semua yang bertumbuh. Sebatang pohon menguning dan mengering karena kehausan, tapi mereka tidak tahu apa itu haus. Eksistensi manusia seperti bendera. Awalnya, ia kibarkan bendera itu ke udara untuk menyatakan dirinya. Kemudian para tentara disebarkan di bawah bendera itu dari segala arah yang hanya diketahui oleh Allah sendiri untuk mendukung dan mempertahankannya. Kemudian, ia mengemukakan pemikiran, pemahaman, kebanggaan, kebencian, impian, kemuliaan, dan harapan secara terus-menerus dan tanpa batas. Siapapun yang melihatnya dari kejauhan hanya akan melihat bendera itu, tapi siapa yang melihatnya dari dekat akan melihat esensi dan hakikat-hakikat yang bersemayam dalam diri manusia. Seseorang masuk dan Rumi berkata, "Kemana saja kamu? Kami sangat merindukanmu. Mengapa kau pergi jauh dari kita?" Orang itu menjawab, "Ini karena takdir." Rumi berkata lagi, "Kami juga telah memohon kepada Allah agar mengganti takdir-takdir seperti ini dan menghilangkannya." Takdir yang menyebabkan perpisahan adalah takdir yang tak tepat. Ya, demi Allah, takdir seperti itu juga berasal dari Allah, dan dalam pandangan Allah juga baik. Memang benar bahwa segala sesuatu yang dilihat dari sisi Allah akan menjadi baik dan sempurna. Tapi tidak demikian jika dilihat dari sisi kita. Perzinahan dan kesucian, meninggalkan dan mengerjakan sholat, kufur dan Islam, syirik dan tauhid. Semua itu baik jika melihatnya sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Akan tetapi, jika semua itu dihubungkan kepada kita, sungguh zina, mencuri, kufur, dan syirik adalah sebuah keburukan. Sementara tauhid, sholat, dan kebaikan-kebaikan lainnya adalah baik. Meskipun di sisi Allah semuanya adalah baik, seperti halnya seorang raja yang memiliki penjara, tali gantungan, jubah kehormatan, uang harta benda, kerendahan hati, perjamuan makan, genderang, dan bendera-bendera.
Dilihat dari sisi sang raja, tentu semua itu sempurna. Tapi jika dilihat dari sisi rakyat, bagaimana bisa jubah kehormatan dan penjara adalah sesuatu yang sama? Pasal 8. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Seseorang bertanya, apa yang lebih utama daripada sholat? Salah satu jawaban yang sudah aku ungkapkan sebelumnya adalah bahwa rohnya sholat itu lebih baik daripada sholat itu sendiri, seperti yang akan aku jelaskan sekarang. Jawaban yang kedua adalah bahwa iman lebih utama daripada sholat, karena sholat diwajibkan dalam 5 waktu, sementara iman itu berkelanjutan. Sholat bisa ditinggalkan karena uzur tertentu dan bisa ditangguhkan sebagai bentuk keringanan. Sebaliknya, iman tidak bisa ditinggalkan karena uzur apapun dan juga tak dapat ditangguhkan sebagai bentuk keringanan. Iman juga tetap bermanfaat meski tanpa adanya sholat, sementara sholat tak akan bermanfaat tanpa adanya iman. Seperti sholatnya orang-orang munafik. Jawabannya Jawaban lainnya, sholat ada di setiap agama walaupun bentuknya berbeda-beda, tetapi iman tidak berubah antara satu agama dengan agama lainnya. Tindak tanduknya, arah-arahnya, dan hal-hal lain dalam iman tak dapat tergantikan. Ada beberapa perbedaan lain dari keimanan, tapi penemuannya bergantung pada kesadaran ruhaniyah pendengarnya. Seorang pendengar itu bagaikan tepung di tangan seorang pembuat adonan, dan perkataan laksana air yang dituangkan di atas tepung itu sesuai dengan kebutuhan. Mataku melihat pada orang lain. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Lihatlah dirimu, karena cahaya matamu itu sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Mataku melihat pada orang lain, artinya kamu sedang mencari pendengar yang lain selain dirimu. Lalu apa yang harus kulakukan? Cahaya matamu itu sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa kamu hanya mencari dirimu sendiri. Kamu tidak akan bisa menghindari kilauan yang membutakan dari cahaya-cahaya luar sampai cahaya batinmu menjadi 100.000 kali lebih besar. Ada seorang laki ada seorang lelaki yang sangat kurus, lemah, dan begitu menyedihkan seperti burung pipit. Dia begitu menyedihkan, hingga orang-orang menyedihkan yang lainnya pun melihatnya dengan pandangan jijik dan bersyukur pada Allah karena sebelum melihat lelaki tersebut mereka terbiasa meratapi tubuhnya sendiri yang juga menyedihkan. Namun demikian, ia sangat kasar ketika berkata dan kerap mengatakan hal yang bukan-bukan. Suatu ketika, ia sedang berada di istana raja. Tingkah lakunya sungguh mengganggu menteri. Perkataannya menjatuhkan derajat sang menteri. Datanglah suatu hari di mana menteri itu murka kepadanya. Ia berteriak, "Wahai penghuni istana, kupungut makhluk ini dari tanah dan kurawat dia, dengan memakan rotiku dan duduk di meja makanku, dengan segala kebaikanku, pemberianku, dan demi leluhurku. Sekarang ia menjadi manusia. Sekarang berani sekali dia mengucapkan hal-hal itu kepadaku." Lelaki yang menyedihkan tadi berdiri dan kemudian berteriak, "Wahai penghuni istana, kaum bangsawan, dan para pilar negeri. Semua yang dia katakan sangat benar. Aku dididik dengan kekayaannya. Aku makan roti darinya dan leluhurnya, hingga aku benar-benar mati dan terbalut oleh wujud yang menyedihkan, memalukan, dan hina seperti ini. Jika saja aku dididik oleh orang lain, memakan roti orang lain, dan menerima pemberian dari orang lain itu, niscaya penampilanku, sikapku, dan nilaiku akan lebih baik dari ini. Ia memungutku dari tanah, tetapi apa yang bisa aku katakan adalah alangkah baiknya sekiranya dahulu aku adalah tanah. Quran Surat An-Naba 40.
Seandainya ada orang lain yang memungutku dari tanah itu, maka aku tak akan menjadi bahan tertawaan seperti yang kalian lihat sekarang. Seorang murid yang dididik oleh seorang kekasih Tuhan akan memiliki jiwa yang bersih dan suci. Tetapi seorang yang dididik oleh penipu dan orang munafik dan belajar ilmu dari mereka, maka ia akan menjadi seperti gurunya itu, memalukan, lemah, hina, menyedihkan, dan tak ada jalan keluar baginya. Pikirannya tak bisa fokus dalam segala hal, dan indranya juga sangat lemah. Sebuah kutipan ayat. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Quran Surat Al-Baqarah 257. Di dalam wujud manusia, semua jenis ilmu menyatu dalam bentuk asalnya, sehingga manusia bisa menampakkan segala hal yang tersembunyi seperti air jernih yang mampu memperlihatkan semua yang ada di bawahnya seperti batu, tanah, dan lain sebagainya. Ia juga mampu memantulkan benda-benda yang ada di atas permukaannya seperti sebuah cermin. Itulah hakikat sejati jiwa, tanpa pengembaraan atau latihan. Akan tetapi, jika air jernih itu tercampur dengan debu atau warna-warna lainnya, maka karakteristik sejati dan ilmu itu akan hilang dari air dan akan dilupakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus para nabi dan wali, bagaikan air jernih untuk menjernihkan air hina dan kotor yang telah terkontaminasi dengan debu dan warna-warna baru. Saat itulah manusia akan ingat bahwa seandainya ia melihat dirinya dalam keadaan jernih, ia akan yakin bahwa pada mulanya manusia itu tercipta dalam keadaan suci. Ia juga akan mengerti bahwa sebenarnya kotoran dan warna-warna lain yang ada pada diri manusia adalah sesuatu yang datang kemudian. Dengan demikian, manusia bisa kembali mengingat keadaannya sebelum sifat-sifat baru ini datang dan berkata, sebuah kutipan ayat, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa kehadiran para nabi dan wali adalah untuk mengingatkan tentang kondisi kita terdahulu. Mereka tidak menanamkan hal yang baru dalam diri manusia. Sekarang, semua air yang kotor mengetahui air jernih itu, sembari berkata, "Aku berasal darinya, aku termasuk jenisnya dan telah bercampur dengannya." Adapun air keruh yang tak mengenali air jernih itu dan menganggapnya sebagai air lain yang tidak sejenis dengannya, ia akan lebih memilih bersemayam bersama warna-warna dan kotoran agar tidak bercampur dengan lautan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang saling mengenali akan saling mendekat, dan yang tidak saling kenal akan saling menjauh." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri." Quran Surat Al-Taubah ayat 128. Ini berarti bahwa air yang agung itu memiliki substansi yang sama dengan air keruh dan keduanya berasal dari satu sumber. Tapi air yang pertama merupakan permata di tengah-tengah air yang kedua. Air keruh yang tidak menganggap dirinya sebagai bagian dari air agung itu, maka kemungkaran dan ketidaktahuannya itu bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, melainkan karena polusi dari teman yang berbuat jahat kepada air tersebut. Gambaran teman ini adalah refleksi dari air itu sendiri, sementara sang air tak tahu bahwa dirinya telah keluar dari kumpulan air agung. Apakah lautan berasal dari dirinya sendiri ataukah dari bentuk teman jahatnya ini? Hal itu disebabkan karena banyaknya percampuran. Misalnya, ada seseorang yang memakan tanah. Ia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu memang merupakan sifat alaminya atau karena sesuatu yang bercampur dengan sifat alaminya itu.
Ketahuilah bahwa tiap bait puisi, tiap hadis, dan tiap ayat yang dikutip itu seperti dua orang saksi yang memberikan kesaksian, dan di setiap tempat terdapat saksi yang sesuai dengan sifat tempat itu. Dengan cara yang sama, kita juga memiliki dua orang saksi atas harta warisan sebuah rumah, dua orang saksi atas transaksi jual beli sebuah toko, dan dua orang saksi dalam prosesi pernikahan. Semua kejadian yang mereka hadiri akan memberikan kesaksian yang sesuai dengan kejadian itu. Bentuk ruhaniah kesaksian mereka itu selalu satu, tapi maknanya berbeda-beda. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita. Warnanya warna darah dan aromanya aroma minyak mix. Pasal 9. Tujuan satu-satunya. Seseorang berkata, seorang lelaki ingin menemuimu. Dia terus saja berkata, aku berharap bisa melihat sang guru. Maulana Rumi menjawab, dia tidak akan melihat guru saat ini karena dalam kebenaran hasrat yang memenuhinya, yaitu untuk melihat guru. Ada selubung yang menyembunyikan guru dari pandangannya. Demikian juga guru tidak akan melihatnya selama selubung itu masih ada. Dengan demikian, maka semua bentuk keinginan, kecenderungan, cinta, dan kasih sayang yang tersembunyi di hati manusia terhadap segala sesuatu terhadap ibu, ayah, kekasih, langit, bumi, taman, istana, ilmu, perbuatan, makanan, dan minuman juga merupakan bagian dari hasrat, kecintaan, dan kerinduan kepada Allah. Semua hasrat di atas sebenarnya adalah selubung yang menutupi mata manusia. Ketika manusia telah menjalani kehidupan di dunia ini dan melihat rajanya tanpa ada selubung, mereka akan menyadari bahwa semua hasrat itu tak lain merupakan selubung dan tabir, dan bahwa pengembaraan sejati mereka dalam realitas tertuju pada satu hal. Semua masalah akan terpecahkan. Mereka akan mendengarkan semua jawaban atas semua pertanyaan dan masalah yang ada di hati mereka, dan semuanya terlihat dengan jelas. Ini bukan cara Allah untuk menjawab berbagai pertanyaan dan masalah secara terpisah, melainkan dengan satu jawaban yang merangkum semua pertanyaan dan masalah, dan semua persoalan terselesaikan. Seperti yang terjadi di musim dingin, di mana semua orang pergi dengan mengenakan pakaian kulit yang tebal untuk mencari tempat bernaung dari suhu yang amat dingin di dalam gua yang hangat. Demikian juga dengan pepohonan, rerumputan, dan tumbuhan lainnya yang karena didera oleh hawa dingin menjadi tak berdaun dan berbuah. Sementara tumbuhan itu menyimpan harta bendanya dalam dirinya dan menyembunyikannya agar dingin yang menyengat itu tak mampu meraihnya. Ketika musim semi, Allah menjawab semua permohonan mereka itu dengan satu wahyu. Lalu semua masalah yang beragam seperti menghidupkan, menumbuhkan, dan menggugurkan itu terselesaikan dan sebab-sebab yang beragam pun menjadi hilang seketika. Semuanya akan mengangkat kepalanya dan menyadari penyebab malapetaka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan selubung-selubung ini demi kebaikan, sebab jika keindahan Allah dipersaksikan tanpa adanya selubung, maka kita tidak akan mampu untuk menahan dan menikmatinya. Melalui perantaraan selubung-selubung ini, kita mendapatkan pertolongan dan kenikmatan. Lihatlah matahari di atas sana. Melalui cahayanya, kamu bisa membedakan kebaikan dengan keburukan dan menemukan kehangatan sinarnya. Pepohonan dan kebun buah-buahan yang mendapatkan kehangatan sinarnya telah menjadikan buah-buahan yang tadinya mentah, ciut, dan pahit menjadi matang, besar, dan manis. Dengan cahaya terangnya, logam-logam emas dan perak, batu akik dan batu safir dihasilkan. Tetapi jika matahari yang memberikan banyak manfaat ini ditakdirkan untuk mendekat ke bumi, maka ia tidak akan memberikan keuntungan bagi siapapun. Sebaliknya, seluruh dunia dan setiap makhluk justru akan hangus, terbakar, dan hancur. Ketika Allah hendak menampakkan dirinya melalui sebuah selubung kepada gunung,
Dia akan menyelubungi dirinya dengan pohon, bunga, dan tumbuhan hijau. Sebab ketika Allah menampakkan dirinya tanpa selubung, ia akan membuat semua yang ada di atas dan di bawah hancur berkeping-keping. Sebuah kutipan ayat. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Salah seorang lainnya ikut bertanya, akan tetapi, bukankah matahari juga muncul di musim dingin? Maulana Rumi menjawab, tujuan kita di sini adalah untuk memberikan contoh. Ini bukan persoalan tentang keindahan atau muatan. Keserupaan adalah satu hal, dan contoh adalah hal yang lain. Meski akal kita tidak mampu memahami hal itu, tapi bagaimana bisa akal menahan upaya ini? Bukan akal namanya jika tak mengerahkan segala daya dan menghentikan perjuangan. Akal adalah sesuatu yang terus-menerus berproses siang dan malam, terus berpikir, berusaha, dan bekerja untuk memahami Sang Pencipta, meskipun Allah tidak bisa diketahui dan tidak bisa dipahami. Akal itu laksana kupu-kupu, dan kekasih bagaikan sebatang lilinnya. Kapanpun kupu-kupu itu terjebak dalam lilin, ia akan lebur dan hancur. Meskipun kupu-kupu harus merasa panas dan terbakar karenanya, ia tetap membutuhkan lilin itu. Jika ada hewan lain seperti kupu-kupu yang tidak mampu terbang dari cahaya lilin, itu bukan merupakan sebuah perbandingan, tapi hewan tersebut pasti kupu-kupu itu sendiri. Namun, jika kupu-kupu melemparkan dirinya ke dalam cahaya lilin dan tidak terbakar, tentu itu bukanlah sebuah lilin. Oleh sebab itu, seseorang yang senang berada jauh dari Tuhannya dan tidak berusaha untuk sampai kepadanya, maka ia bukanlah manusia. Tetapi jika ia mampu memahami Sang Pencipta, tentu saja dia bukanlah Tuhan. Manusia sejati adalah mereka yang tak pernah berhenti berusaha dan terus mengitari cahaya keagungan Tuhannya tanpa henti dan kecil hati. Sementara Tuhan akan menyerap manusia dan menjadikan mereka bukan apa-apa, tetapi dia tak bisa dipahami oleh akal siapapun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku Fihi Mafihi Mengarungi Samudra Kebijaksanaan Jalaluddin Rumi pasal 9. Nanti kita akan ketemu lagi di pasal 10, 11, dan 12. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.